Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita sekarang akan belajar tentang siklus sel. Nah, yang mana siklus sel ini kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Jadi yang minggu ini kita akan bahas tentang mitosis, dan untuk minggu depan kita akan bahas tentang meiosis, ya. Nah, diharapkan dengan kalian belajar siklus sel ini, maka kalian dapat membedakan karakteristik dalam setiap fase pembelahan mitosis, ya. Nah, kemudian mahasiswa harus mampu membedakan bagaimana proses sitokinesis yang ada pada hewan dan tumbuhan. Nah, terus mahasiswa harus mampu mendeskripsikan pembelahan biner pada bakteri, dan mahasiswa mampu menjelaskan kontrol terhadap mitosis dan bagaimana kontrol terhadap sel kanker. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran dari bab mitosis. Oke, ini overview-nya. Jadi yang akan kalian pelajari di sini ada 5 poin ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua fase-fase yang ada di mitosis. Nah, yang ketiga ada sitokinesis. Nah, ini maaf typo ya, sitokinesis harusnya. Nah, yang keempat ada pembelahan biner, dan yang terakhir ada kontrol siklus sel. Oke, pendahuluan dulu. Nah, seperti yang kita ketahui, kalian belajar awal-awal tentang sel gitu ya. Pembelahan sel itu pada umumnya menghasilkan sel dengan informasi genetik yang sama, yang identik ya. Jadi DNA-nya sama ya. DNA-nya sama, akan tetapi ada pembelahan-pembelahan tertentu, misalnya pada sel gamet, sel sperma atau sel telur, itu pembelahannya sel anaknya tidak identik ya. Jadi pembelahannya dia melalui meiosis yang akan kita bahas minggu depan ya. Jadi kalau misalnya yang mitosis itu dia informasi genetiknya ya pasti identik gitu ya. DNA-nya pasti sama. Ya, misalnya di sel kulit kalian, sel mata gitu ya. Jadi itu adalah mitosis terjadinya ya. Kalau di sel gamet itu terjadinya meiosis. Oke, pendahuluannya gini, jadi karena kita membicarakan tentang DNA-nya tadi identik, nah maka berarti semua DNA di dalam selnya itu akan identik, gitu ya. Dan semua DNA dalam sel itu kita sebut sebagai genom, ya. Jadi seluruh total DNA yang ada dalam sel itu disebutnya genom, ya. Nah, genom itu ada yang tunggal dan ada yang majmuk atau dia banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya genom itu dia terdiri dari satu molekul tunggal, itu kita bisa temui di prokariot. Jadi misalnya bakteri gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu terdiri dari molekul DNA banyak gitu ya. Nah, dia biasanya terdapat di eukariot. Nah, bagaimana bentuk DNA ini di dalam sel? Dia itu dikemas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin dulu pernah main layang-layang gitu ya, jadi benangnya itu kan digulung. Nah, sama dengan DNA itu dimampatkan, digulung oleh suatu protein, ya nanti ada di belakang ya. Jadi digulung supaya dia mampat seperti itu. Oke, nah jadi setiap spesies pada sel eukariot itu dia memiliki beberapa kromosom, dan jumlah kromosom itu akan berbeda di setiap organisme ya. Jadi nanti tergantung pada organismenya. Misalnya kalau kalian pernah baca lalat buah ya, lalat buah itu dia punya kromosomnya 8, tapi kromosomnya itu eh bisa terlihat dengan mikroskop gitu ya. Biasanya kromosom itu dia tidak bisa kita lihat dengan mikroskop. Nah, kasusnya pada Drosophila itu dia kromosomnya raksasa. Jadi kita bisa warnai dan kita bisa melihatnya lewat kromosom, lewat mikroskop ya. Nah, terus kemudian kromosom ini pasti nanti akan ikut membelah ketika pembelahan sel ya. Nah, jadi tadi pembelahan sel ada yang dia itu
materi genetiknya sama dengan induk, ada yang berbeda. Nah, ini ada dua selnya ya. Ada sel somatik dan sel gamet. Nah, sel somatik ini adalah sel non-reproduksi. Jadi, dia memiliki 2 set kromosom. Nah, begitu nanti dia membelah, ya kromosomnya sama. Jumlahnya 2 set alias diploid. Ya, alias diploid. Ya, jadi di sini kita tulis dia salah kan? Diploid atau 2N. Ya, diploid ya. Nah, sedangkan pada sel gamet, dia itu adalah sel reproduksi, contohnya pada sel sperma dan sel telur, dia hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom induk atau dari sel somatik, ya. Jadi dia hanya haploid alias N, ya. Jadi dia N. Itu nanti ketika terjadi fertilisasi, maka masing-masing membawa setengah kromosom sehingga menyatu menjadi zigot, jadinya nanti dia diploid lagi, ya. Nah, kromosom eukariot ini dia terdiri dari kromatin. Jadi dia terdiri dari benang-benang, ya. Benang-benangnya itu isinya apa? Jadi ada DNA, seperti tadi yang saya bilang bahwa DNA itu dikemas, ya. Dia ada kompleks DNA dan protein, yang mana proteinnya itu namanya protein histone. Ya, jadi dia yang mengemas si DNA ini menjadi benang-benang kromatin, ya. Nih. Oke. Nah, ketika pembelahan sel, maka benang-benang kromatin ini dia memadat, ya. Jadi memadat, bentuknya yang mungkin kalian pernah belajar di SMA itu ya, yang seperti huruf X itu ya. Nah, seperti huruf X gitu. Oke, nah ini tadi dia kromosomnya memadat ketika mau replikasi, ya. Nah, setiap kromosom yang sudah terduplikasi dia memiliki 2 kromatid. Nah, jadi yang seperti ini itu tadi ya, yang seperti huruf X itu tadi dia kromatid. Nah, nanti dia akan terpisah selama pembelahan sel. Nah, terus kemudian kalau kalian ingat lagi struktur kromosom ya, struktur kromosom. Nah, dia itu ada suatu ikat pinggang gitu ya. Di sini ada ikat pinggangnya, itu yang disebut dengan sentromer ya. Dia disebut dengan sentromer ya. Jadi dia tempat menempelnya kromatid ya. Nah, ini ya, ini gambarnya. Jadi dia ada seperti pinggang langsing gini ya. Nah, itu namanya sentromer gitu ya. Nah, ini dua ini namanya sister kromatid. Nah, ini kromatid karena ada dua berarti sister kromatid. Oke. Nah, selain sentromer tadi, ini kita lihat di sini ketika pembelahan sel itu ada mikrotubul yang berperan. Mungkin minggu kemarin kalian sudah belajar tentang sitoskeleton ya. Nah, jadi salah satu fungsi mikrotubul di sini dia untuk menarik si kromosom supaya dia itu bergerak ke kutub yang berlawanan. Ya, jadi dia nanti ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan ya, pada anafase. Nah, jadi ini si sentromer ini dia juga merupakan tempat pengikatan nanti kinetokor ini. Nah, kinetokor ini nanti yang dia akan diikat oleh mikrotubul. Makanya mikrotubulnya disebut mikrotubul kinetokor. Nah, sedangkan mikrotubul yang dia itu tidak berikatan dengan kinetokor ini itu disebut dengan mikrotubul non kinetokor gitu ya. Jadi bedanya hanya dia berikatan dengan kinetokor atau tidak. Itu saja ya. Oke, nah kita masuk ke fase siklus selnya, mitosis ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelahan sel eukariot ya, jadi bukan pembelahan mitosis gitu ya, pembelahan sel itu dibagi menjadi dua ya. Ada mitosis dan sitokinesis. Nah, mitosis itu adalah pembelahan pada nukleusnya, sedangkan sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma. Kan namanya sito, berarti sitoplasma. Nah, jadi seperti itu ya.
Nah, terus kemudian pada pembelahan gamet itu sebutannya bukan mitosis lagi, tapi meiosis. Nah, jadi karena dia itu di sel gamet, maka nanti sel anakannya dia tidak akan identik dengan induknya, alias dia hanya memiliki satu set kromosom, alias dia itu N, ya, haploid gitu ya, setengah dari jumlah induk. Nah, itu ya. Oke. Nah, untuk mitosis sendiri dia terdiri dari fase M. Nah, fase M ini kita sebut buat fase mitosis. Nah, fase M ini terdiri dari dua, ya, mitosis dan sitokinesis kan ya. Nah, terus kemudian ada interfase. Nah, dulu mungkin zaman di SMA kalian belajar atau pemahaman kalian terhadap interfase itu seperti apa? Jangan bilang interfase adalah fase istirahat, ya. Jadi itu salah total ya. Interfase itu adalah fase persiapan, gitu ya. Jadi bukan fase istirahat. Karena kenapa? Ketika interfase ini, si sel itu dia mengalami pertumbuhan dan penyalinan kromosom. Ya, buat apa? Ya, buat pembelahan sel, buat ke fase M. Tuh ya. Jadi ini fase persiapan, bukan fase istirahat. Tuh ya. Jadi diluruskan pemahaman yang mungkin selama ini dosa turunan gitu ya. Oke. Nah, kita bahas satu-satu nih. Katanya tadi di interfase ada fase persiapan gitu ya. Sebenarnya apa yang disiapkan dan apa yang terjadi di situ. Nah, interfase itu dia memakan hampir 90% dari siklus sel. Jadi kalau misalnya siklus sel mamalia itu 20 jam gitu ya, maka 18 jamnya sendiri itu dia interfase. Nah, jadi gitu. Jadi dia hampir 90% dari siklus sel. Nah, karena dia fase persiapan. Nah, sama kayak kalian, kalau kalian mau ujian gitu ya, pasti belajarnya itu 1 semester. Nah, baru ujiannya cuma sehari gitu ya. Kecuali kalian belajar SKS gitu ya, kebut semalam, terus kalian selama kuliah tidak memperhatikan. Nah, itu beda lagi ya. Tapi yang jelas fase persiapan itu memerlukan waktu yang lebih lama daripada eksekusinya, gitu ya, daripada fase mitosisnya tadi. Tuh. Nah, interfase ini terdiri dari 3 fase, ada G1, ada S, dan ada G2. Nah, nanti akan saya jelaskan apa yang terjadi di sini. Yang jelas pada G1 itu merupakan dia gap pertama, yang pada fase S itu adalah sintesis. Jadi di sini apa yang disintesis? DNA. Ya, DNA. Oke. Nah, jadi di sini terjadi sintesis DNA. Nah, terus kemudian ada gap kedua. Nah, baru setelah interfase ini selesai dan dia sudah siap untuk masuk ke fase M ya, maka nanti dia akan masuk ke fase M. Akan tetapi ketika interfasenya belum siap atau dia belum siap masuk ke fase M, maka dia akan tetap di interfase ini. Ya, nah ini. Sel tumbuh selama ketiga fase. Jadi sel-selnya tuh tumbuh dan selnya itu juga mempersiapkan. Jadi apakah lingkungan itu mendukung ketika aku membelah diri? Nah, si selnya bertanya seperti itu. Jadi nanti ketika lingkungan itu mendukung, maka dia akan bisa membelah atau beralih ke fase berikutnya. Ya, jadi dia selnya akan terus tumbuh. Nah, tapi penggandaan kromosom di sini hanya terjadi di fase S saja, ya. Jadi hanya di fase S penggandaan kromosom terjadi. Oke, itu ya, itu adalah interfase. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat di sini ya, dari bentuk lingkaran ini yang paling banyak menghabiskan waktu adalah interfase, gitu ya. Nah, dia terdiri dari G1, S, G2. Nah, di sini pada S terjadi sintesis DNA. Nah, kalian lihat di sini sitokinesis dan mitosis hanya terjadi sebentar. Ya, jadi yang paling lama adalah interfase.
fase, gitu ya. 90% dari total pembelahan sel. Oke, nah sekarang kita masuk ke fase-fasenya. Nah, jadi mungkin yang selama ini kalian pelajari gitu ya, mitosis terdiri dari Pak Mat gitu ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tapi di sini saya tambahkan ya, karena kalian sudah S1 ya, jadi di buku Campbell itu terdiri dari 5 fase. Jadi ada profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Baru terakhir setelah telofase akan terjadi sitokinesis ya. Pada akhir fase telofase, sel akan mulai terjadi sitokinesis ya. Apa saja yang terjadi pada 5 fase ini? Itu kalian perlu tahu ciri-cirinya ya. Jadi kalian harus tahu poin-poin apa saja yang penting pada setiap fase. Nah, itu ya. Oke, jadi ini adalah overview gambarnya. Kalau kalian lihat, ini masih standar gambarnya. Kalau metafase dia berada di garis ekuator, anafase dia mulai berpisah gitu ya. Tapi karena kalian sudah S1, jadi belajarnya lebih didetailkan lagi gitu ya. Jadi bukan seperti dulu SMA atau SMP yang hanya oh iya, ini di garis ekuator. Oke, ini dia bergerak ke kutub yang berlawanan gitu ya. Jadi tidak hanya itu. Jadi kalian perlu lihat detail apa yang terjadi di situ ya. Oke, nah kita bahas satu-satu nih. Mulai profase. Oke. Nah, pada profase nukleolus itu lenyap. Nukleolus ya, jadi anak inti. Jadi anak intinya udah nggak kelihatan di situ. Nah, kromosomnya dia akan memadat gitu ya. Jadi benang-benang kromatin tadi dia akan memadat gitu ya, kromosomnya memadat. Nah, memadat dan memilin. Nah, itu dia diakibatkan karena ada histon H1 ini yang dia membantu pemampatan kromosom. Jadi kromosomnya benar-benar dimampatkan. Nah, itu adalah kondisi nukleus. Nah, kondisi sitoplasma, gimana sitoplasmanya? Nah, dia sudah mulai terbentuk gelendong mitosis. Nah, jadi kalau kalian ingat yang tadi ya, yang nah ini. Jadi dia sudah terbentuk ini, mulai terbentuk ini ya, mikrotubul-mikrotubul ini, gelendong mitosis ini dia mulai terbentuk pada saat profase ya. Nah, itu. Nah, jadi dia terbentuk ya, mikrotubul mulai disintesis. Nah, tapi di sini perlu kalian ingat bahwa membran nukleusnya dia masih utuh membrannya. Nah, makanya kalau kalian lihat di gambar, ini masih ada nih membran nukleusnya. Sini ya. Membran nukleusnya ini masih ada. Nah, tapi benang-benang spindle mitosisnya udah terbentuk. Nah, gitu ya. Oke, itu adalah profase. Nah, kita next ke prometafase. Nah, apa yang terjadi prometafase? Dia merupakan fase di antara profase dan metafase. Jadi makanya namanya prometafase. Nah, di sini membran nukleus sudah mulai terfragmentasi. Jadi dia udah mulai putus-putus gitu lamina nuklearnya. Jadi membran inti ya, kalau kalian belajar di biologi dasar itu kan membran inti itu kan terdiri dari ada namanya lapisan lamina nuklear. Nah, di situ dia udah mulai terfragmentasi, jadi nggak bulat gini lagi ya. Udah mulai putus, 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 putus gitu. Nah, itu. Nah, terus kemudian kinetokor ya, yang tadi kompleks protein yang ada di sentromer ya, jadi dia melekat di sentromer. Nah, dia sudah mulai terbentuk nih. Nah, ini kinetokornya ini udah mulai terbentuk dia. Nah, itu kinetokor di sini tadi. Yang dia untuk pelekatan mikrotubul. Nah, ini udah mulai ada, udah mulai disintesis dia di sentromer. Nah, terus kemudian mikrotubul yang terbentuk dari benang-benang spindle tadi ya, benang spindlenya terbentuk.
Mikrotubulnya dia itu sudah menembus nukleus karena membran nukleusnya di sini udah terfragmentasi. Nah, jadi di sini akan ada interaksi ya antara kromosom dan mikrotubul. Nah, dan ingat ya, kromosomnya itu nggak ditata rapi gitu, nggak. Tapi dia tersusun acak. Ya, jadi dia udah acak aja gitu di dalam inti sel tadi dia udah acak aja si kromosomnya.